Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 4 Februari, hari Kamis tanggal 4 Februari tahun 2021 akan diselenggarakan ujian skripsi ya, atas nama Indah Silvia gitu ya. Yang mana pada hari ini kita ujiannya dengan menggunakan sistem Zoom. Sistem Zoom, kemudian untuk lancarnya ujian ini, saya pikir Saudari Indah sudah siap ya, sudah siap dalam artian bahwa penunjang Anda itu tersedia ya, seperti misalkan pulsa. Nah, mungkin agak sedikit lama ini ya, agak sedikit lama, artinya mungkin akan bisa memakan waktu lebih daripada 1 jam, ya, 1 jam lebih, ya, 1 jam ke 1 jam setengah. Untuk itu saya minta Anda untuk selalu. Sekarang saya tanya dulu, Anda sehat belum? Enggak, sehat atau enggak hari ini, Indah? Ini mati nih. Sanak mati nih. Sanaknya ya? Halo, Indah? Oh, kita udah stabil gitu. Stabil. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Iya, oke. Jadi, baik, Indah, Anda sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, siap diuji? Insya Allah siap. Oke, kalau siap diuji, baiklah, sebelum kita mulai, silakan dulu lah Anda berdoa menurut agama dan kepercayaan Anda. Silakan. Nah, untuk presentasi, apakah Anda punya PowerPoint? Ada, Pak. Cuman kalau di sini Indah kurang tahu cara gabungin PowerPoint-nya. Langsung di open saja itu di dokumen. Itu kan di situ kan ada kan? Di pilihan share tuh. Ya buka dulu dia punya PowerPoint-nya. Cuman di sini tulisannya only the host can share in the meeting katanya. Udah bisa. Oke, silakan Anda untuk presentasi. Ini langsung Anda share aja langsung. Ya. PowerPoint. Ini nge-lag lagi. Udah bisa. Bisa kan? Oke, biar nanti pengujinya bisa melihatnya. Jangan dimatikan. Itu apa tuh? Proses itu. Oke. Proses sales. Oke. Ya, di share screen. Buka PowerPoint-nya dulu, kemudian share screen. Ini pada waktu di awal tuh, sebelum ujian tuh udah diajari kayak seperti tadi saya bilang tuh, mereka tuh. Iya. Bisa? Bentar, Pak. Soalnya di sini beda rasanya. Kalau kemarin bisa di itu kan. Pak Naim kalau ada laptop bisa langsung gabung sini.
Masih satu laptopnya. Ini tadi proses instalasi kali ya, makanya Ada yang share. Bisa. Oke, gimana? Soalnya beda rasanya ini. Hah? Bisa enggak Pak kalau Indah yang nge-share? Buka roomnya. Soalnya Indah nanti yang nge-share-nya soalnya bingung Pak di sini. Kalau yang itu Indah bisa langsung buka data Indah. Coba situ klik aja. jadi kamu ini harusnya tekannya itu suruh tekan ini kan share screen nggak bisa ya di share screen nggak bisa kan share screen tombol ini nggak bisa sekarang ditekan harusnya. Nah jadi di share screen jadi buka PowerPoint-nya dulu. Jadi anda PowerPoint Anda buka dulu baru nanti Anda share baru Anda share kan share. Itu terbuka atau belum? Gimana kalau Indah matikan di sini? Indah coba buka itunya bisa enggak ya Pak? Indah buka sendiri ininya roomnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Dari sini. Nggak bisa, harusnya dari sini. Di kampus. Di kampus ini. Udah lah, papak aja lah. Papak aja biar kepo. Oh gini aja. Papak aja. Di-share-kan aja dia punya ininya. PowerPoint-nya ke mana nih? ke WA. Ke WA-nya ini, ke WA-nya Pak Adi ya. Tulisan. Nanti Pak Adi akan masihkan ke para pengujinya ya, penguji yang lain. Sehingga nanti kamu sekarang silakan saja sekarang bisa dulu ke pakai apa nih? Pakai WA. Tadi itu sebenarnya pas di awal di setting ruangan supaya pengunjung tuh juga boleh nge-share. Ini kan cuma host doang yang boleh nge-share gitu. Sekarang sih udah saya setting dia bisa share, tapi dia tak cari di apa. Papakannya lah. Itu papakannya kita dengar. Ini dengan apa nih Pak Adi? Udah Pak. Aduh, saya kasih penuhnya. Kasih penuh. Sudah terkirim dengan Pak Adi? Udah. Sudah, oke. Kalau begitu, Tengah-tengah kita. Saya persilakan Anda untuk mempresentasikan skripsi Anda gitu ya. Paling lama 15 menit. Mulai dari sekarang ya. Nanti berakhir kita jam apa ini untuk presentasinya jam 10 kurang 7 menit ataupun jam 9 lewat 53 menit. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi, Pak Eri, dan Pak Nayun yang udah selama ini jadi pembimbing Indah. Dan makasih juga buat Pak Eri, buat Pak Adi yang udah bantu Indah. Hari ini Indah akan melaksanakan sidang dengan judul analisis kualitas pelayanan petugas rekam medis di tempat pendaftaran Rumah Sakit Bayangkara, Kota Pontianak. Nama saya Indah Sylvia, NIM 1610416270. Ini ya di dosen. Tujuan mengambil judul tersebut itu karena saya juga pernah merasakan menjadi pasien yang dimana saat mengantri di bagian pendaftaran terasa lama, lelah menunggu, dan keterlambatan pelayanan untuk pasien.
Dan juga di sini rekam medis ini adalah merupakan salah satu kunci utama terjadinya pelayanan kesehatan yang baik. Jadi sebelum masuk ke unit yang lain, kita akan melalui pendaftaran rekam medis. Berarti di mana kita tetap bakalan melaksanakan apapun kegiatan juga harus melalui pendaftaran di rekam medis. Di sini rekam medis di Bayangkara itu memiliki petugas sebanyak 7 orang. Tujuh orang, dan di sini juga rumah sakit Bayangkara adalah rumah sakit bertipe C, rumah sakit rujukan tingkat 2 berdasarkan peraturan daerah Prof. Kalbar nomor 2 tahun 2005. Untuk rumusan masalah, dari berdasarkan uraian tersebut, permasalahan di dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas pelayanan rekam medis di tempat penerimaan pasien Rumah Sakit Bayangkara Pontianak. Untuk batasan masalah, jumlah pasien rawat inap per tahun. Untuk tahun 2015, itu rata-rata per bulan adalah 1.819 orang. Untuk tahun 2019 itu ada 1.463 orang. Berdasarkan tabel di atas, secara kualitas belum menunjukkan jumlah yang memadai bila dikaitkan dengan beban kerja dari tiap-tiap unit pelayanan yang ada di RS Bayangkara Pontianak. Untuk tujuan penelitian, adapun tujuan umumnya mengetahui kualitas pelayanan Rumah Sakit Bayangkara. Tujuan khusus mengetahui distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan pekerjaan. Yang kedua, mengetahui kualitas pelayanan rekam medis di tempat pendaftaran rawat inap Rumah Sakit Bayangkara Pontianak berdasarkan aspek bukti langsung, keandalan, daya tanggap, dan jaminan dan empati. Untuk manfaat penelitian, yang pertama adalah manfaat teoritis bagi institusi pendidikan, dapat memberikan masukan ilmu yang berguna sebagai bahan pembelajaran dan dapat memperkaya bahan referensi di kampus. Yang kedua, bagi peneliti lain sebagai bahan acuan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain akan melakukan penelitian sejenis. Untuk yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama adalah bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan sebagai media pembelajaran. Bagi rumah sakit, dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusian bagi pihak Rumah Sakit Bayangkara Pontianak. Khususnya informasi mengenai pelayanan petugas rekam medis di dalam memberikan pelayanan kepada pasien di rumah sakit. Bagi rekam medis, sebagian masukan dan saran untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien. Untuk tinjauan terdahulu, itu mengambil dari judul analisis pengetahuan kualitas pelayanan dalam kaitannya dengan loyalitas pasien rawat inap. Terus untuk landasan teori rumah sakit, yang pertama adalah rumah sakit. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 2009 tentang rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan yang memberikan perawatan dan pengobatan kepada pasien masyarakat. Setiap sarana pelayanan kesehatan perlu adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Rumah sakit dikelompokkan menjadi berbagai jenis pelayanan, antara lain pelayanan umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan spesialis dasar, pelayanan spesialistik penunjang, pelayanan medik
spesialistik lainnya. Terus ada pelayanan spesialis gigi dan mulut. Terus ada spesialis dan masih banyak lagi. Salah satunya adalah pelayanan administrasi, ada info penerimaan pasien, keuangan, dan personalia dan keamanan. Terus memang kita harus ada satu dinding khusus untuk itu ya. Khusus untuk itu. Untuk kualitas pelayanan, definisi kualitas pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan kegiatan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. Kalau ini mana bisa dia tadi share dia yang itu tadi Pak Ade kan share ke sana kan, ya apa ini kasih ke sana kan, di sana nanti tidak bisa deh karena layarnya betul kayak udah belum. Ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi kualitas layanan. Bukti langsung, yaitu penampilan, keandalan yaitu kemampuan, daya tanggap yaitu kemauan yang membantu pelanggan dan memberikan jasa, jaminan pengetahuan dan kesopanan karyawan yang kemampuan perusahaan memberikan kepastian yang dapat menimbulkan rasa percaya diri pelanggan terhadap perusahaan. Karakteristik responden yang di sini berdasarkan teknik sampel pada bab sebelumnya, penentuan jumlah sampel untuk penelitian kualitas pelayanan. Bisa, Pak? Berdasarkan rumus Solvin tersebut, maka diperoleh jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 94 orang. Responden diambil dengan menggunakan teknik random purposive sampling, yaitu sampel yang diambil secara acak yang ditemukan di tempat penelitian, yaitu yang sedang menikmati jasa rumah sakit. Untuk jenis kelamin responden, laki-laki 49% atau sebanyak 46 orang, perempuan 51% atau sekitar 48 orang, dan jumlah seluruhnya 94 orang. Untuk usia responden, ini tidak bisa gak? Ini tidak bisa gak? Makanya. Silakan lanjut. Untuk usia responden,
itu yang paling banyak adalah 40 umur 46 sampai 65. Itu sekitar 39 orang atau sekiranya 41%. Berdasarkan tabel reputasi di atas, diketahui responden yang menerima layanan RS Bayangkara berusia dari 25 tahun sebanyak 9 orang atau 10%. Pasien atau keluarga pasien pengguna jasa rumah sakit yang berusia antara 26 tahun sampai 35 tahun sebanyak 20 responden atau 24%. Sedangkan responden yang berusia antara 36 tahun sampai 45 tahun sebanyak 22 orang atau 25%, dan responden yang berusia antara 46 tahun sampai 65 tahun sebanyak 39 atau 41%. Dengan demikian, responden yang terbanyak berdasarkan usia adalah responden yang berusia antara 46 sampai 65 tahun, yaitu sebanyak 41%. Untuk pendidikan responden, pendidikan tingkat SLTA sebanyak 42 orang responden yang memiliki pendidikan singkat diploma 3 atau D3 sebanyak 15 responden. Pasca sarjana sebanyak 37 orang responden. Responden yang paling banyak menjadi pengguna RS Bayangkara adalah responden yang memiliki latar belakang pendidikan setingkat SLTA. Untuk pekerjaan responden, pekerjaan sebagai PNS atau TNI sebanyak 28 orang atau 30%, responden yang memiliki pekerjaan sebagai wira swasta sebanyak 21 orang atau 23%. Dan responden yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta sebanyak 35%. Atau sekitar 37%. Sedangkan pengguna jasa rumah sakit yang memiliki lain-lain contoh seperti petani, nelayan sebanyak 9 orang responden atau 10% dari total 94 orang responden. Dengan demikian, pengguna jasa rumah sakit yang terbanyak berdasarkan pekerjaan adalah karyawan swasta. Untuk kualitas pelayanan rumah sakit, tingkat kesesuaian secara teoritas 5 kesenjangan yang harus diukur, dikelola, dan diminimalkan oleh organisasi. Kesenjangan pertama adalah jarak antara apa yang diharapkan pengguna jasa dan apa yang menurut manajer mereka harapkan. Jelas penelitian survei adalah cara utama untuk mempersempit kesenjangan ini. Untuk kesenjangan kedua adalah antara persepsi manajemen dan spesifikasi aktual dari pengalaman pengguna jasa. Manajer perlu memastikan bahwa organisasi menentukan tingkat layanan yang mereka yakini diperlukan. Untuk kesenjangan ketiga adalah dari spesifikasi pengalaman hingga penyampaian pengalaman, manajer perlu mengaudit pengalaman pengguna jasa yang saat ini diberikan oleh organisasi mereka untuk memastikan itu sesuai dengan spesifikasi. Untuk kesenjangan keempat adalah kesenjangan antara penyampaian pelanggan, pengguna jasa, dan pengguna jasa tentang pengalaman dan harapan pengguna jasa terhadap layanan. Untuk kesimpulannya, pengguna jasa rumah sakit Bayangkara memiliki karakteristik berusia rata-rata antara 45 sampai 65 tahun,
ditetapkan sebagai besar setingkat SLTA sejenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam porsi yang seimbang dan sebagai besar memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta. Yang kedua, sebaran 5 variabel kualitas pelayanan, kewujudan keandalan ketanggapan, keterjaminan, dan empati terjadi hampir secara merata pada keempat kuadrat Kartesius. Untuk kesenjangan gap atau kesesuaian butiran kualitas pelayanan terjadi pada hampir seluruh butirannya sebanyak 20 butir, kecuali 6 butir yang memiliki kesesuaian rendah atau kesenjangan yang besar, yaitu keakuratan peralatan yang digunakan, kecukupan staf dalam proses masuk rumah sakit. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit. Terdapat prioritas yang harus diperbaiki seperti yang dihasilkan dalam Kartesius yang terdiri dari keakuratan peralatan yang digunakan, kecukupan staf dalam proses masuk rumah sakit, kecepatan karyawan memberikan pelayanan jasa. Mungkin hanya itu yang dapat ini sampaikan dari beberapa isi di dalam skripsinya Indah. Mohon saran dan kritik dan pertanyaan dari Bapak. Baik, karena sudah dipresentasikan, hanya tadi bukan yang diminta sharing itu sebenarnya adalah PowerPoint-nya, gitu ya, bukannya skripsinya yang di-sharingnya. Kalau skripsi semua sudah pegang. Nah, baiklah, kalau dengan demikian saya persilakan saja kepada tim penguji, yaitu pertama adalah untuk Pak Adi Mursalin untuk melakukan pengujian dengan alokasi waktu maksimal 20 menit ya. 20 menit. Ya, 20 menit. Silakan. Sama lagi, dengan suara Bapak ada? Jelas Pak, cuman agak lebih kecil suaranya. Oke. Nah, coba kita dari bab 1 ya. Sebetulnya adalah apa? Sebetulnya adalah analisis kualitas pelayanan petugas rekam medis di tempat pendaftaran. Jadi fokusnya kan di tempat pendaftaran nih kan? Fokusnya kan di tempat pendaftaran nih, bukan di tempat pendaftaran ya. Ya. Betul tidak? Nggak kedengaran, Pak. Kedengaran. Sini, Pak Adi. Jadi arahkan sininya. Halo Indah. Indah, Iya, halo. Pak. Dengar suara saya? Dengar Iya, suara Pak, dengar. Jelas? Jelas. Jelas. Oke. Nah, tadi kan Indah judulnya kan analisis kualitas pelayanan petugas rekam medis di tempat pendaftaran rumah sakit Bayangkara. Gitu kan? Iya, Pak. Jadi fokusnya kan ini kan di tempat pendaftaran kan? Di tempat pendaftarannya kan? Pendaftarannya, Pak. Bukan yang di dalamnya kan? Di tempat pendaftaran. Iya, Ya, Pak. letaknya di mana di rumah Iya. sakit? Di mana letaknya nih? Letak pendaftaran di mana? Di bagian mana? Di pendaftaran, Pak. Di awal pendaftaran pas mau kita masuk ke ruang rumah sakit, kita di udah situ. ketemu langsung. Oh, di situ ya. Berarti sana lelet. Lelet sana. Halo, lelet sana Dewi. Sana lelet. Sana lelet dia. Jadi jaringan dia tuh lelet.
Halo? Udah ya? Oke. Iya, Pak. Kenapa kok kita tidak stabil? Kenapa kok memilih tempat pendaftaran itu? Ada masalah ke tempat pendaftaran itu? Kok dipilih tempat pendaftaran? Kan pernah jadi pasien ya, Pak ya. Jadi pas waktu pertama kali kita masuk gitu kan, di mana posisi lagi sakit, tapi kita harus mendaftar di situ. Sedangkan di situ itu bagian di situ kan petugasnya kan dan Indah juga pernah waktu itu ceritanya pas waktu lagi mengantri gitu kan, di sana udah lama, lelah gitu kan, capek, mana kita sakit gitu kan, terus pendaftarannya lelet gitu kan. Jadi rasanya kayaknya mungkin ada yang kurang di sini gitu. Berarti kan sini kan yang ditanyakan bukan petugas, bukan dokter kan, bukan perawat kan? Bukan, petugas medisnya, Pak. Petugas pendaftarannya kan? Kan petugas pendaftaran ini. Ini kan? Iya, Pak. Petugas pendaftarannya kan? Yang bagian catat-catat tuh kan? Nama siapa, alamat di mana gitu kan? Itu petugas pendaftaran. Betul, Pak. Gitu. Oke. Kemudian lihat dulu bab satunya. Ini di daftar tabel nih ada tabel 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tabel, hanya 6 tabel ya? Iya, Pak, ada 6 tabel. 6 tabel. Benar. Hanya 6 tabel nih. Banyak nih tabel ini. Banyak 6 tabel. Tapi di sini ada banyak tabel, lupa lihat di deskripsi. Coba lihat di bab 4 tuh. Di bab 4. Nah, tabel banyak, tapi cuma 6 tabel sini. Ada jumlah pasien, terus ada keaslian penelitian. Halaman 7 ya, ada keaslian penelitian. Nah, halaman 7 tuh. Halaman 7 ini tabel 1, 2 ini keaslian penelitian itu maksudnya apa? Yang mana, Pak? Coba lihat dapat tabel itu ada tabel 1, 2 itu keaslian penelitian halaman 7. Coba buka halaman 7 itu ada enggak tabel keaslian penelitian? Yang halaman 7. Bentar. Halaman 7. CV. Halaman 7 itu ada enggak? Coba halaman 7. Nah, di tabel 1, 2 keaslian penelitian halaman 7. Coba lihat dapat tabel tuh. Kan dapat tabel ada kan? Tabel 1 jumlah pasien, halaman 4, juga halaman 4 sudah jumlah pasien kan. Nah, oke. Kemudian tabel 1, 2 keaslian penelitian halaman 7. Ya buka. Iya, Pak. Coba buka halaman 7, apa isinya tuh? Halaman 7 tuh. Keaslian penelitian. Nah, itu coba buka skripsinya halaman penelitian. Ini bukan keaslian penelitian. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu bukan kesan penelitian terdahulu. Kalau kesan itu pernyataan di awal bahwa terus ini benar tidak bebas dari plagiarisme gitu kan, itu kesan penelitian. Tapi ini kan kalau kita bab 7 ini halaman 7 ini kan tinjauan pustaka penelitian terdahulu. Nah di sini harus ada narasi lah, dulu jangan langsung tabel, ada narasinya tuh ya. Habis metode harus ada narasinya, ada berapa jurnal yang ambil, Anda bedakan apa perbedaan apa persamaannya, gimana hasilnya gitu ya, dibedakan. Tidak hanya tabel doang ya, paham enggak? Enggak. Paham, Pak, paham, ya. Pak. Jadi dijelaskan tertentu, dijelaskan dulu kan apa gimana apa tuh peneliti pertama siapa, apa metodenya, apa sampelnya, hasil gimana, dibandingkan dengan yang lain kan. Apa persamaan perbedaannya gitu ya. Ada di tabel ini di halaman 4 nih, halaman 4 nih. Halaman 4. Ini juga merah nih. Tadi belum di-setting nih merah, biar merah ada bisa itu. Nomor halaman 4 udah dibuka web Indah? Udah, Pak, tapi kayaknya salah lah di sini. Kenapa salah? Alasan salah kan boleh tanya. Salah apa yang salah coba?
Apa namanya? Daftar tabelnya yang salah. Tabelnya tabel satu di kiri ya, ke kiri sejajar dengan tabel ya. Terus garis vertikal itu enggak ada, yang ada horizontal aja. Iya, Pak. Paham enggak? Salah kan? Paham. Ya, jadi garis horizontalnya itu vertikal enggak ada ya. Hanya vertikal ada gitu kan. Nah, jadi rumah Bayangkara ini kota dan penulisannya ya. Jadi gabung-gabung nih, rumah Bayangkara, kota Pontianak dipisahkan. Bayangkara dan kota Pontianak jadi penulisan diperhatikan. Kata depan kayak di atas ya, di atas itu di atas itu dipisahkan di atas. Jadi, ya di atas dipisahkan ya, di atas dipisahkan gitu. Jangan di atas digabung. Jadi kalau kata depan itu tempat itu dipisahkan ya, jangan digabung. Itu penulisannya ya. Nah itu saja. Ini font hurufnya ini kok pakai apa nih? Font huruf pakai rem normal atau kayak apa nih? Font hurufnya nih, ketikannya nih. Ketikannya pakai laptop. Ya betul pakai laptop, tapi kan ada fontnya. Pakai Times New Roman atau pakai Arial atau pakai apa nih? Berapa? Apa ke 12, apa ke 10, apa ke 14? Oh, itu 12. 12. Kok kecil amat ya? Sama seragamnya? Seragam. Lihat itu bab 1, bab 2 ya. Jadi tabelnya ya kan? Tabelnya ya. Nah. Kemudian landasan teorinya. Nah, landasan teorinya pertama apa? Kalau ini masuk pesan apa nih kan jasa kan? Ya. Jadi Indah tuh jasa dulu apa tuh pemasaran kan? Apa tuh pemasaran? Kemudian pemasaran jasa, nanti baru pelayanan kan? Pelayanan jasa, baru nanti pelayanan jasa rumah sakit kan? Gitu caranya. Nah, jelaskan itu. Jadi ada urutannya. Nah, itu jadi ini kan metode kan pemasaran ya, pesan jasa kan. Ayo apa tuh pesan jasa atau apa kan? Iya, Pak. Apa tuh kabin jasa tuh bakal proses pelayanan, kepuasan pelanggan ya kan? Baru nanti pemasaran rumah sakit ya kan gitu kan sebagainya gitu ya. Halaman 23. Coba halaman 23. Buka halaman 23 tidak? Halaman 23. Gambar apa tuh Indah? Halaman 23 itu gambar apa tuh? Quality, Pak. Quality. Itu ada disebut judul gambarnya. Ada judul gambarnya apa tuh? Apa, Pak? Ada judul gambarnya? Judul gambar ada judul gambarnya ada judul gambarnya tuh? Judul gambar ada enggak? Itu cuma gambar 2.1 ya. Gambar 2.1 ya. Nah, apa tuh? Apa judulnya itu tuh? Ada kan judul kan? Ya kan? Maksudnya tuh yang gambarnya Pak yang asal judulnya apa? Itu apa gambar itu titik apa tentang apa nih judulnya, apa kualitas pelayanan atau speed quality? Judul gambar nih. Kan kualitas layanan yang service quality itu, Pak. Ya, kalau ada itu gambar itu letak di mana? Itu di bawah ya, di bawah gambar ya, bukan di atas gambar judulnya tuh. Paham enggak? Ya, gambar itu di bawah gambar, gambar itu di bawah ya, bukan di atas ya. Kalau tabel di atas, kalau gambar itu di bawah. Betul, Pak. Iyalah, iya kan? Betul. Betul. Kayak Upin Ipin ini betul. Mutang tadi Malaysia kayak Upin Ipin, betul. Oke. Ini gambar 1 terus halaman 24. Iya, Pak. Nah, halaman 24 kok benar pula. Gambar 22, tapi gambar 21 tuh kok beda kan? Oh, sama kayak seperti gambar 24 kan? Di iya. bawah,
judul di bawah kan, kalau gambar, kalau tabel judul di atas, kan? Nah, ya kan? Kakak konsepnya, oke. Masa kakak konsep itu sangat baik? Enggak, 25 tuh. Mana ada analis kualitas pelayanan rekam di tempat benar-benar terus sangat baik itu kan konsep. Kakak konsep itu bukan variabel. Apa variability? Bukan sangat baik, bukan cukup, bukan kurang, bukan sangat kurang. Kalau banget baik itu lawan sangat jelek. Mana? Coba, apa lawan sangat baik itu apa? Lawan sangat baik itu apa lawan sangat baik? Apa lawan sangat baik? Sangat baik, baik. Lawannya apa? Lawan sangat baik itu apa lawannya? Lawan sangat baik itu apa? Lawan sangat baik itu apa? Lawan sangat baik. Kurang baik. Bukan. Sangat ya? Sangat jelek. Sangat jelek. Kok sangat baik lawannya sangat kurang, mana ada? Jauh ya, baik dengan kurang itu beda. Kalau kurang rajin, kurang malas, kurang itu betul. Kalau ini sangat baik dan sangat jelek. Tidak ada sangat baik itu lawannya sangat kurang, baik lawannya kurang, tidak ada. Iya ya? sih. Ya, itu betul. Baik lawan jelek, ya kan? Tidak ada cukup, mana ada artinya tidak ada pendapat, banyak tidak ada pendapat, kan? Mana kata cukup itu reaktif kan, susah mengukur cukup itu susah, ya kan? Iya, Tapi Pak. kan gini sangat baik, tidak ada pendapat, misalnya gitu kan? Tidak baik asal tidak baik gitu, ya kan gitu. Atau jelek sangat jelek gitu kan? Gitu. Iya, Pak. Jadi kalau cukup itu susah, cukup itu Pak, ya. Artinya tak ada pendapat, ragu-ragu gitu kan, no comment, dan ya, no comment, saya ada pendapat. Nah, itu baca tengah nih, ya kan? No comment, Iya, ada Pak. pendapat gitu. Jadi itu ya, itu berarti nih. Kok ada pertanyaan penelitian? Apa pertanyaan penelitian nih? Kan udah di bab 1 penelitian nih, halaman 25 tuh. Coba halaman 25. Halaman 25 tuh, coba lihat halaman 25. Iya, Pak, ada, Pak. Nah, itu kan di bab 1. Kok di bab 2? Karena tuh masalah kan di bab 1, bukan di bab 2. Nah, iya. ini karena Indah suka dengar Upin ke sana, maka di bab 2 nih. Iyalah, kan? Jadi nanti enggak perlu ya penelitian, enggak perlu penelitian. Konsep penelitian itu cuma kerangka doang. Ya, ada gambarnya, ada kerangkanya, jelaskan kalimat kata-kata dinarasikan. Nah, gitu, paham enggak? Bukan dalam bentuk pertanyaan, tapi dalam bentuk narasi. Jadi ada halaman 26 ini halaman 25 ini ada kerangka konsepnya. Nah, dan baru nanti dinarasikan dan gambarnya nih. Nah, ini analis kualitas pelayanan, apa-apa variabelnya. Misalnya apa tadi itu? Kekandalan, kan begitu. Apa lagi variabel itu? Dimensinya apa itu? Enggak. Keandalan, jaminan, responsiveness kan, empati kan, iya, Pak. kan, itu tidak termasuk angka konsep namanya. Itu jelaskan pakai narasi itu kan. Nah, itu dinarasikan. Nah, jadi dimensi ini merupakan dimensi yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan gitu kan, gitu, atau ukuran pelayanan gitu kan. Nah, itu jelaskan kayak kata-kata. Nah, kalau penelitian ini letaknya di mana di bab 1 tadi itu kan ada permasalahan kan, di situ letaknya nanti jawab. Betul. Oke, bab 3. Penelitiannya apa nih? Deskriptif ya, namanya deskriptif ya. Enggak kuantitatif kan? Enggak kuantitatif kan? Kan ada ngitung itu, cuma tabulasi kan? Iya, Pak. Bahwa persentase itu deskriptif namanya. Kalau kuantitatif pakai statistik, pakai regresi, itu statistik itu namanya kuantitatif. Tapi kalau cuma tabulasi itu namanya deskriptif. Ya kan? Kan itu untuk persentase berapa persen, rata-rata berapa persen kan? Nah, tidak baik itu nanti deskriptif. Kalau kita kuantitatif itu pakai statistik, ada regresi, ada pakai SEM, ada pakai PLS dan seperti itu, dan kuantitatif. Ini kan tidak pakai apa-apa kan? Cuma pakai tabulasi kan? Iya, Pak. Nah, berarti itu deskriptif, bukan deskriptif kuantitatif. Deskriptif ya cukup. Dan deskriptif. Nanti apa tuh deskriptif itu apa definisinya menurut siapa gitu ya kan? Iya, Pak. Nah, itu ya. Menggunakan ada sini menggunakan indeks persepsi ya. Kalau kan berarti deskriptif kan? Indeks persepsi itu deskriptif. Desain penelitian. Apa bedanya? Apa kan udah desain penelitian. Oke, desain penelitiannya apa Indah? Desain penelitiannya apa? Apa desain penelitiannya Indah? Coba. Desain penelitiannya apa? Ngelek.
desain penelitian itu kan sama dengan desain penelitian tadi. Desain itu ya tadi deskriptif, survei, kasus itu deskriptif, itu desain penelitian. Desain gimana, model penelitian gimana, itu gimana, ya kan? Iya, Pak. Kalau di penelitian itu dua macam, ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif. Nah, di sini ini kalau di penelitian itu ini kualitatif, nah, kan? Kualitatif. Desainnya menggunakan deskriptif itu dia. Jadi desain beda ya. Kalau jenis penelitian itu ada dua, ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif. Nah, kalau desain itu banyak, ada kasus, ada deskriptif, ya, ada survei dan sebagainya kan. Nah, ada longitudinal dan sebagainya gitu ya. Kemudian sih populasinya. Ini gambar populasi apa nih, Mas, populasi? Ini desain penelitian. Terus halaman 27 juga ada desain penelitian. Terus gimana nih? Desain penelitian kok macam-macam desain penelitian. Bingung betul enggak? Bingung gimana ini? Coba halaman 26 ada B desain penelitian kan? Coba lihat halaman 27 lagi, ada di desain penelitian. Ini mana yang benar nih? Populasi bukan termasuk desain penelitian kan? Yang desain penelitian itu Pak, gambar yang 31 itu. Bukanlah, enggak ada. Gambar itu ini gambar apa coba nih? Gambar yang 31. Ya, apa judulnya apa gambar? Kan satu judul. Oh, salah letak, Pak. Ya, masa gambar judul nanti kalau ada manusia dengan nama gimana? Hei, bang itu. Hei. Kan susah. Ini kalau gambar apa nih? Nah, kan? Ini salah, Pak. Kan gini, kan populasi, sampel, kualitas pelayanan itu kan di bawahnya kan ada tulisan gambar 3.1. Nah, sebenarnya di samping desain gitu. Desain penelitian, gambar desain penelitian tuh. Kok ada kata persis sangat baik, persis baik itu apa nih? Persis cukup nggak perlu nih, ya. Tak menampilkan, nggak ada ini dihapuskan ya nih populasi ini dihapuskan. Kan tadi ada C populasi sampel, ini ada populasi sampel di atas gimana? Nah, ini termasuk dalam desain penelitian. Kita itu hanya menceritakan, hanya menjelaskan tentang apa desainnya. Oh, saya pakai dalam ini saya menggunakan desain penelitian deskriptif. Apa itu definisinya, metode siapa gitu kan? Kenapa menggunakan deskriptif? Itu ya cukup, nggak ada populasi, nggak ada sampel, nggak ada apa. Karena bukan itu beda bidangnya gitu, beda topiknya gitu kan, sebagainya kan, ya kan? Nah nih, baru populasi, CC populasi dan sampel. Apa tuh populasi? Apa tuh sampel? Dijelaskan kan? Sampelnya berapa? 56 orang nih? 94, Pak. 94. Kalau kita pakai Slopin itu, artinya tuh jumlah penduduk letak di mana? Di kota Pontianak kan diletaknya nih? Pontianak. Pontianak mana? Selatan atau barat atau timur atau utara? Di apa ya? Kalau Bayangkara. Bayangkara Dokes ya? Bayangkara, kota Pontianak tuh Pak. Cuman selatan kan? Selatan ya. Kalau selatan tuh di situ siapa populasinya? Apa Pak? Siapa populasi Dokes di selatan, siapa populasinya? Artinya masyarakat yang tinggal di selatan kan? Nah ya, bukan jumlah konsumen yang ke Dokes bukan, tapi populasi itu jumlah masyarakat yang tinggal di selatan. Karena kan situ biasa ke situ kan? Kan gitu, ya kan? Bukan jumlah pasien yang berobat di Dokes bukan. Kan tinggal pusatan, jadi populasi itu pakai Slopin enggak hanya 94, ratusan nih kan, baik kan berapa juga perlu, harus pakai champion bagus, champion gitu kan, 50 ke 100 boleh kan gitu kan, ya kalau pakai Slopin itu harus pakai jumlah penduduk, populasi berapa gitu kan, kan yang bisa mengikut semua orang kan, semua orang, enggak mandang suku apa, semua bebas kan. Nah, berarti anda cari berapa jumlah penduduk kota Pontianak Selatan berapa, itu kan? Nanti bagi itu barulah itu populasi itu sampelnya banyak tuh, enggak hanya 94 kan? Banyak kan? Nah, ya harus pakai tercopian ya cukup namanya, yang pakai Pusaplin. Ini di bab 4 ini kok tidak ada gambar perusahaan, enggak ada? Di bab 4 Bapak tidak lihat itu objek apa nih, gambar umum Rumah Sakit Bayangkara. Coba bab 4 buka. Ada enggak situ gambar umum Rumah Sakit Bayangkara? Tidak ada. Ini tuh udah format deskripsi ekonomi kan, ada gambar umum perusahaan, ada gambar umum, ada hasil penelitian dan pembahasan gitu kan.
Jadi tidak ada nih, tidak ada apa visi-misinya apa bagaimana organisasi rumah sakit itu tidak ada kan? Harus ada nih di bab 4 nih, harus ada bab 4 tuh ya. Catat bab 4 ada tambah lagi bab itu gambar umum rumah sakit Bayangkara kan? Itu apa visinya, apa misinya, apa bagaimana organisasinya, apa tugas apa tuh, gimana job deskripsinya kan? Iya, Pak. Tuh. Berapa jumlah pegawainya, berapa jumlah dokternya, tentu kan semua itu ada di bab 4 tuh digabungkan. Apa jasa dihasilkannya kan? Bagaimana rumah sakit itu mempromosikannya? Mesti bapak semua itu banyak tuh. Nggak hanya strukturisasi ya, ada 4P-nya, atau 7P sebutkan kan gitu kan. Apa produk yang dihasilkan, jualnya apa, tawarkannya apa, bagaimana tarifnya mas itu kan, atas tarifnya kan, bagaimana promosinya, bagaimana tempatnya gitu. Kita ngambil kayak shift tarif harga gitu, Pak. Kalau pas ke bagian keuangan, kita tuh nggak diizinkan gitu, Pak, kalau dibayangkan. Hanya pada pasien lah yang wawancarai kan. Oke, dia tarifnya tuh apa tuh secara umum ya kan gitu. Tapi rata-rata di situ pengguna BPJS. Ayolah, berarti banyak kan. Ada tarifnya kan, ekonomi berapa tarifnya pasti ada gitu. Nah, kalau luar di mana orang tahu berapa tarifnya kan gitu. Ya itu ya. Oke, kemudian manfaatnya tuh dapat tambah itu ya. Oh itulah. 4, jangan lupa kata responden. Tabel itu jangan rapi tabelnya ya. Tabel habis kelamin, terus tabel usia responden. Terus responden itu tabelnya dirapikan, disejarkan, dipanjangkan ya. Dipanjangkan jangan pendek-pendek ini pendek sekali tabel ini. Dipanjangkan sejarah tulisan kan, ketikan kan, dikatakan rapi kan, disejarkan iya, kan. Pak. Nanti garis vertikal tidak ada, yang ada garis horizontal kan, tuh ya, kan tuh nanti masuk jurnal kan. Oke ya, tabel 45. TKS itu apa tuh, Indah? Halaman 41 Indah. Halaman 41 TKS itu apa? TK41. TKS itu apa TKS? Yang mana, Pak? Halaman 41 tuh ada tabel kan, tabel 4.5. TKS. Tabel 4.5. Iya, Pak, ada. Nah, itu apa arti TKS tuh? TKS. Nah, apa tuh TKS tuh? Kalau apa sih tank, terima kasih. TKS. TKS kan kayak bahasa Inggris tank. Terima kasih. TKS itu tank, singkatan bahasa Inggris tank, TKS. Nah, kan itu. Ini apa? TKS-nya apa nih? TKS tingkat kesesuaian, Pak. Oh, dia kesesuaian. TKI berarti ya. Berarti berarti kesesuaian ya. Yang coba skor kinerja dengan skor kepentingan itu, skor kinerja 439 kan? Kepentingan 438. Berarti lebih dari 100% kan? Betul enggak? Nah, kok lebih lain 100% nih. Kalau 439 dengan 438 itu berarti kinerja lebih tinggi kan? Iya. Nah, kok 100%? Kalau 438 100% kan? Ini 439. 439 dengan 438 itu 100% itu kan? Ya, perbaiki itu. Oke, untuk apa dagang ketus ini, Indah? 43 nih. Kenapa mesti pakai dagang ketusius? Kan cuma persepsi doang ya kan? Hanya persepsi kan? Kok pakai dagang ketusius? Iya. Untuk apa tuh? Kan kalau kan dan itu tiga apa? Tapi itu hanya persepsi aja. Bahwa bagus, pelayanannya bagus, lama, gitu kan? Hanya itu juga kan? Hanya itu aja kan? Oh, ruangannya luas kan? Tempat pakainya luas. Itu persepsi kan? Tapi kan ditanya bagaimana strategi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan. Ada tanya itu nggak? Bagaimana strategi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan? Ada nggak pertanyaan? Ada di pertanyaan bagaimana strategi rumah sakit dalam meningkatkan pelayanan? Ada nggak ditanyakan dalam skripsi ini? Di bab 1 ada? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa pakai DGPTSU? Kita tuh strateginya apa? Orang 1 tuh apa strateginya itu kan? Dan 2 tuh apa gitu. Kalau kita nggak ada strategi apa? Kenapa pakai DGPTSU? Kan mesti ada. Kan mesti ada DGPTSU.
Kan jadi dalam proses itu digunakan apabila sedang permasalahannya. Kalau ditanyakan bagaimana strategi rumah sakit dalam meningkat pelayanan pas meningkat pelayanan, alhamdulillah pakai pelayanan kartesius. Kalau satu itu apa strateginya kan itu kan? Dan dua itu apa strateginya? Kan masing-masing tuannya punya strategi kan? Anda kan cuma bagaimana proses pelayanan kan itu kan? Baik, sangat baik kan? Kurang, nah itu kan? Jadi tidak perlu kalau berapa tidak perlu nih dengan kartesius kan? Kan cuma persepsi doang, kan deskriptif. Iya sih. Boleh, Kan boleh. Tapi harus dijelaskan. Strategi aja, Pak. Yang itu ditingkatkan. Harusnya kan sesuai. Jadi dengan itu masalahnya apa? Kalau strategi boleh kita dengan putus kan, gitu kan, dan gitu. Kalau cuma persepsi doang ya pendapat apapun, apa yang ada dengan putus ini pendapat. Nah, dia persepsi konsumen. Apa hasil bagus tuh? Mungkin pertanyaan bagus, lancar, andal. Nah, ini kan gitu. Boleh tersalah dengan apa nanti? Kalau kita mau tahu strateginya gimana? Bagaimana strategi rumah sakit dalam meningkat kelas pelayanan? Nah, baru kayak dengan tesius. Pertanyaannya, apa punya baru macam masuk dengan 4 nih. Yang banyak yang lakukan 1 berarti udah bagus kan? Dan 1 bagus kan? Atau dagang 2 tuh 1 udah bagus, dipertahankan kan? Kalau bisa ditingkatkan lagi. Kan itu strateginya kan itu. Kalau masuk dagang 4, apa artinya kan itu? Berlebihan gitu kan? Apa berlebihan? Kenapa berlebihan? Nah, itu kan? Kok bisa berlebihan? Maksudnya apa benar? Apa strateginya gitu? Itu ya. Itu ya, diperbaiki ya. Oke. Iya, Pak. Dapat nanya di sini. Di sini. Makasih, Pak. Baik, Saudara Indah Sylvia, Iya. Apakah Anda siap untuk diuji kembali? Insya Allah siap, Pak. Berapa menit untuk waktu saya, Pak Di? 30 menit. 30 menit. Oke, 30 menit ini bersama saya ya. Jelas suara saya ya? Alhamdulillah jelas. Baik, Indah, saya lihat ini dari pertama ini skripsi kamu ini. Pertama ini kata pengantar ini di sini banyak kata-kata, ada kata-kata seminar. Kamu lihat kata pengantarnya? Iya, Pak. Nah, kata-kata seminar, kata-kata kata-kata makalah seminar, dihilangkan. Ini seminar atau skripsi ini? Skripsi, Pak. Nah, skripsi ya, masa ada kata-kata seminar di situ kan? Ya, oke, ya. Kemudian dalam daftar tabel ini saya lihat di sini tabel ini rumah sakit itu mestinya semuanya huruf besar. Ya, ini kamu RS huruf kecil gitu ya enggak? Kemudian ini kamu pengetikan banyak salah saya lihat di sini. Misalnya institusi, mestinya kan ini kamu tulisnya institusi. Mestinya kan apa mestinya? Institusi kan? Institusi. Enggak salah, enggak ada i-nya, langsung ada institusi. Nah, kamu saya lihat di sini institusi. Nah, coba dilihat kembali ya. Ya. Nah, kalau nggak salah saya itu institusi aja. Biasanya juga tulisan pakai huruf besar. Institusi. Nah, nggak ada i-nya. Jadi nggak ada insiti, nggak ada insti, langsung insti. Ya. Oke. Kemudian di halaman 4 ini saya lihat ini juga ini berdasar rumusan masalah di sini bagaimana kualitas pelayanan rekam medis di tempat pendaftaran. Nah, biasanya kalau kita bicara ini tempat itu di tempat di tempat penerimaan di sini di tempat pendaftaran pasien ya. Nah, biasanya kalau di itu dipisah tuh di tempat. Ya. Nah, kemudian di sini
rumah sakit pasien rumah sakit Bayangkara. Kalau kamu ini konsisten aja RS Bayangkara, pakai RS huruf besar gitu kan. Nah, ini kayaknya bergabung ini Kota Pontianak ini. Rumah Sakit Bangkaya Kota Pontianak ya. Iya, Pak. Udah itu tadi udah dibetulkan Pak Adi. Tabel C1 tuh nggak salah katanya di sebelah kiri tabel C1 ya. Nah, tapi kok kamu masuk ke pembatasan masalah di sini? Nah, mestinya kalau tabel C1 tuh di mana mesti letaknya? Yang jumlah pasien rawat inap ini. Di bab 4. Kok di bab 4 di latar belakang penelitian? Penelitian. Iya kan, di latar belakang penelitian. Nah, di sini mestinya narasi disajikan jumlah pasien rawat inap per tahun ini mestinya di bab di latar belakang penelitian. Kalau pembatasan masalah itu biasanya kita sudah membatasi masalah yang muncul itu adalah variabel-variabel yang digunakan di dalam penelitian. Itu biasanya muncul di pembatasan masalah, ya. Misalnya dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel penelitian menurut para suraman, misalnya yaitu yaitu keandalan, ketanggapan dan seterusnya. Nah, jadi bukan di sini muncul jumlah pasien rawat inap itu mestinya itu adalah di latar belakang penelitian. Ya, mungkin kamu lihatlah ya di halaman-halaman, apakah kamu letakkan di halaman 2 atau 3, yang penting narasinya itu, misalnya untuk melihat jumlah pasien rawat inap per tahun dapat kita lihat pada tabel 1 di bawah ini, ya kan? Nah, jadi pembatasan masalah ini adalah isinya adalah variabel-variabel yang digunakan. Oke? Iya, Pak. Ya. Nah, ini dia nih yang ada dalam halaman 5 ini, tujuan khusus ini. Saya lihat di sini ada aspek bukti langsung, tangible, keandalan, reliability dan seterusnya. Ini mesti di pembatasan masalah di halaman 5 ini. Halaman 5 ya. Nah, ini mestinya inilah yang di pembatasan masalah ini, yang ada poin B ini, yang ada aspek bukti langsung, tangible, keandalan, reliability, daya tanggap, responsiveness ini mesti di pembatasan masalah. Oke? Iya, Pak. Nah, tinggal kamu lihat nanti narasi tujuan umum seperti apa, narasi tujuan khusus seperti apa gitu ya. Kemudian, nah ini yang pasti kalau saya lihat di sini, ketikan kamu nih luar biasa, ini banyak yang perlu dibetulkan, nanti, ya kan? Iya, Pak. Termasuk itu tadi yang dibilang Pak Adi itu tabel 1. Nah, ini bukan tabel 1 lagi. Kalau letaknya di bab 2, berarti tabelnya tabel apa? 1-2. Mestinya tabelnya 21 misalnya gitu. Dia kan tabel yang di depannya itu kan menyebutkan babnya dulu, ya kan? Nah, kalau tabel di bab 2 ini berarti tabel 2 titik berapa gitu kan? Kalau di bab 3 berarti tabel 3 titik berapa gitu ya. Kemudian landasan teori ini konsentrasi mata kuliahnya apa ini? Maksudnya, Pak? Konsentrasi mata skripsi ini, konsentrasi mata kuliahnya apa skripsi ini? Pemasaran SDM, Pak. Ya pemasaran. Nah, jadi ini kamu dalam landasan teorinya ini, kamu buat lain pertama itu adalah marketing, pemasaran. Nah. Kemudian manajemen pemasaran, kamu jelaskan situ. Kemudian karakteristik jasa, ya. Kemudian nanti ada di situ
pelayanan, ya. Kemudian juga di situ baru kamu masuk ke rumah sakit. Ini apa maksudnya di halaman 8 ini? Kamu lihat halaman 8? Iya Pak, ada tulisan lihat di latar belakang. Apa itu maksudnya itu? Nah, makanya dibetulkan ya. Pokok Iya. buat aja sesuai dengan seperti kaidah penulisan di jurusan manajemen. Iya Pak. Jangan yang aneh-aneh gitu ya. Gitu ya. Jadi kemudian di sini, nah ini halaman 9 saya lihat ini ada ortodonsi gitu. Yang mana Pak? Yang poin F, yang poin F. Pelayanan spesialistik gigi dan mulut Kak Pak? Iya. Yang satunya apa tuh? Ortodonsi kah? Ortodonsi. Setahu saya itu bukan donsi, donti, ortodonti ya, pakai T. Tapi nanti kamu lihat lagi lah ya. Iya Pak. Oke, kemudian setelah itu nah ini apa namanya? Ya, ketika kamu cek lagi lah ya, enggak? Iya Pak. Oke. Nah, ini seperti dia katakan Pak Adi ini, gambar ini banyak benar ini gambar ini service quality, ada tangible, reliability. Nah, ini kamu betulkan ini. Ada lagi kerangka teori rumah sakit pelayanan ini bukti langsung. Ada lagi. Nah, di sini ada yang analisis kualitas pelayanan sangat baik-baik ini. Nah, cukup pakai satu aja, mungkin kamu cukup pakai satu yang ini aja, yang misalnya yang di halaman 24 saja gitu ya. Ini banyak di bawah ini sama, padahal sama aja nih. Yang service quality gambar 21 ini halaman 23 dengan 24 kan kurang lebih sama aja. Nah, jadi pakai salah satu aja. Saya kira mungkin pakai yang ini aja, yang di halaman 24 aja gitu ya. Iya Pak. Yang ini ada segala ini, saya kira enggak perlu ini analisis kualitas pelayanan rekam medis. Ada sangat baik, cukup, kurang, sangat kurang itu ya. Nah, ini masa ada di sini halaman 25 pertanyaan penelitian, bagaimana kualitas pelayanan petugas rekam di tempat pendaftaran. Biasanya pertanyaan ini sepertinya adalah di pembatasan di permasalahan. Bagaimana kualitas pelayanan petugas rekam medis di tempat pendaftaran rawat inap. Biasa ini adalah pertanyaan di permasalahan ya. Iya Pak. Ini kok ada pakai pertanyaan penelitian? Mana ada pertanyaan penelitian di tempat kita ya kan? Kemudian di sini halaman 32 ya. Ini halaman 32 ya. Halaman 32. Mana 2? Nah, ini juga betul kan ini ya. Di sini tabel operasional penelitian. Biasanya ini parabel penelitian ini dan indikator ini misalnya tangible. Tangible itu pertanyaannya apa aja gitu kan? Ada berapa pertanyaan? Setiap variabel ada berapa pertanyaan? Ada 5 Pak, jadi jadi biasanya dalam operasional pada penelitian itu biasanya dia pakai misal tangible itu pertanyaannya apa, indikatornya apa, itu dalam operasional parabel penelitian. Dan kamu kan udah buat ini operasional parabel penelitian dan indikator ya kan ya enggak? Iya Pak. Jadi ini kok ada favorable, unfavorable, Pak Jawa aja bingung. Ya, nanti dicek lagi dengan tulisan ya di deskripsi kita ya. Ini Indah ya. Iya Pak. Ya. Ini tulisannya soal kuesioner ini, aduh, hai. Benar ininya ya.
Kemana likat, ini liket. Ini comparable sangat baik, skornya baik. Aduh, ini banyak yang katakan yang enggak begitu ada gunanya, tapi masuk ke sini gitu saya lihat itu. Jadi yang bacanya bingung. Halo? Iya Pak, ya Pak. Oke. Kemudian di sini, ini juga nih. Ini apa maksudnya di sini? Di sini di halaman 34 ya. Di sini sangat baik bila X lebih besar daripada min 1,5 sama dengan baik bila min. Ini apa sebenarnya nih? Jadi seperti saya katakan tadi, kalau ada yang tidak ada relevansinya dengan di sini, ya enggak usah dimasukkan gitu loh. Apa nih? Kalau saya tanya kamu nih, apa maksudnya nih? Sangat baik bila X lebih besar dari min sama dengan 1,5 sampai dengan baik bila min plus 0,5 sama dengan X di antara lebih besar pada plus 0,5 lebih kecil daripada min 1 plus 1A. Apa maksudnya nih? Rumus Bisa Pak. Hah? Rumus ngambil di Google. Maka saya bilang kalau tidak ada kaitannya, jadi jangan terlalu banyak juga ngambil di Google. Ya, lihat skripsi kita seperti apa tulisannya, gimana alurnya tulisan itu ya enggak? Karena saya lihat di sini kamu ngambil sana sini, caplok sana caplok sini, tapi kayaknya enggak dipakai gitu loh. Iya kan? Kayaknya enggak diperlukan. Macam ini sangat kurang. Bila X lebih kecil sama dengan min, ini kita bacanya juga susah gitu loh ya. Iya Pak. Jadi di lagi ya. Ini apa nih skor terendah 3,35, total rank 28, rata-rata rank 0,8. Ada nggak mau pakai ini? Enggak juga sih Pak. Saya tidak melihat kamu ada pakai ini. Ini juga nih. X lebih kecil daripada 5,0, lebih besar 4,2. Ada nggak kamu pakai itu? Enggak. Cek kalau yang tidak ada dipakai, jangan dimasukkan, ya. Kemudian di bab 4 ini, mulai dari gambaran umum dari rumah sakit tersebut. Visi, kamu catat nggak apa yang saya bilang? Catat Pak. Oke, visi dan misi ya. Kemudian juga setelah visi dan misi, kemudian juga visi dan misi, kemudian juga struktur organisasi. Jelaskan struktur organisasi, jelaskan seperti apa, tugas dengan tanggung jawabnya, wewenangnya gitu ya. Iya Pak. Oke. Kemudian di sini setelah itu baru ke karakteristik responden setelah gambaran umum perusahaan. Setelah gambaran umum perusahaan, setelah karakteristik responden baru kita masuk ke uji validitas. Kemudian baru uji reliabilitas. Ya. Baru ke tanggapan responden. Nah, saya melihat sini tidak ada kamu langsung aja rekapitulasi tingkat kesesuaian. Ya. Tapi saya tidak melihat pendukungnya, misalnya penampilan fisik atau kebersihan rumah sakit itu skor kinerjanya 4,39. Dari mana saya bisa lihat ini? Pendukungnya di mana? Yang ada 4,39 itu di mana? Atau 4,38 tuh skor kepentingan halaman 41 tuh. Nah, itu di mana pendukungnya di mana? Bisa kamu tunjukkan? Tidak ada kan? Iya, tidak ada. Nah, makanya saya minta tabel olahnya. Tabel olahnya, misalnya pertanyaan tentang penampilan fisik atau kebersihan rumah sakit itu berapa orang yang menjawab sangat baik, berapa orang menjawab baik dan seterusnya, sehingga nanti ketemulah nanti
ketemu rata-rata kinerjanya berapa, rata-rata kepentingannya berapa, ya. Oke. Paham? Oke. Ya. Kemudian di sini ini maksudnya apa ini? Maksudnya ini yang tadi seperti dikatakan Pak Adi juga, masa ini 100%? Mestinya nih di atas 100% kan yang penampilan fisik kebersihan rumah sakit kan, karena kinerjanya 4,39, kepentingan 4,38 kan ya enggak? Nah, mestinya di atas 100% tingkat kesesuaiannya. Nah, ini maksudnya apa di bawah ini? Satu, justru penampilan fisik ini tidak muncul, langsung aja keakuratan peralatan digunakan, yaitu kues nomor 2 88%, kues nomor 3 kecocokan staf. Apa maksudnya itu? Yang mana, Pak? Yang ini. Yang kues nomor 2 keakuratan peralatan digunakan. Kues ini nomor 3 yang di bawah itu kecukupan staf dalam proses masuk rumah sakit. Apa maksudnya itu? Kues nomor 2 88%. Maksudnya apa itu? Nah, seperti saya katakan tadi, kalau yang tidak ada terlalu kaitannya jangan dimasukkan ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian saya mau tanya ini. Ini saya kira ini pertanyaan saya terakhir ini, ya. Ini kamu lihat ini gambarnya ini diagram Cartesius, ya. Iya, Pak. Ini perpotongannya ini antara kepentingan dan kinerja ini perpotongannya di mana ini? Pada titik berapa di X dan titik berapa di Y? Tampil dalam program. Hah? Nggak tampil dalam program. Jadi teman, dia hanya bilang ini titik berapa itu poinnya. Ini pakai 410 lah itu. Hah? 410. Kurang sedikit. 408. Jadi berapa itunya tuh? Nanti kamu cek lagi hitungannya, karena mestinya dia ini mestinya itu adalah perpotongan antara X dan Y. Jadi rata-rata di skor kinerjanya berapa rata-ratanya, kemudian di skor kepentingannya berapa rata-ratanya gitu ya. Nah, disitulah dia mestinya perpotongan ini, sehingga kalau kita lihat ini antara tabel 45 yang rekapitulasi itu, kamu lihat dengan gambar ini sebenarnya ini connect dia, kelihatan di sini. Kalau perpotongannya misal di sini adalah misalnya 4,9 misalnya, itu kelihatan di sini. Di sini di skor kinerjanya 4,9 rata-ratanya. Kemudian di skor kepentingan rata-ratanya katakan misalnya 4,51 misalnya gitu, kelihatan. Ya. Halo. Nah, jadi kamu cek lagi ini, kamu kaitkan antara diagram Cartesius dengan tabel 45 tadi ini. Nah, ini mestinya ini connect ini, kelihatan. Nah, dan ini dia kan pakai 4 gitu ya enggak? Nah, ini nanti di gambar ini juga muncul seperti itu. Gitu ya. Jadi berdasarkan itu, kalau nanti ini pemetaannya kamu sudah misalnya perpotongan sudah betul, pemetaan juga misalnya indikator ke-1 ini masuk kemana, indikator kedua masuk kemana, baru kamu mudah memberikan menyimpulkan dan memberikan rekomendasi ya. Artinya jelas sekali di situ gitu ya. Setelah jelas potongan ini. Oke? Oke, Pak. Jelas ya?
catat apa yang saya sampaikan? Jelas, Pak. Oke. Kalau udah catat, saya kira saya cukup sekian. Kemudian dilanjutkan sebelah saya ini ada Pak Eri juga sebagai penguji, ya. Silakan Pak Eri. Terima kasih Pak Nayun. Pak Eri di sini. Oke. Ini lembar Pak Nayun. Oh iya. Bak berdebuk. Jantung siapa nih bak berdebuk? Oke, Indah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suara saya? Kedengaran, Pak. Oke. Jadi dari Kartesius itu prioritasnya apa saja? Silakan Anda sampaikan. Itu akan menjadi rekomendasi biasanya. Apa, Pak? Dari diagram Kartesius yang menjadi prioritas. Ah, itu apa itu? Apa saja? Silakan. Dan saran Anda sebaiknya apa terhadap posisi prioritas ini, mana-mana yang harus diperbaiki? Prioritas yang ditingkatkan itu keakuratan peralatan yang digunakan kuesioner, nomor 2, terus kecukupan staf dalam rumah sakit, kecepatan karyawan memberikan pelayanan jasa, komunikasi yang diberikan komunikasi besar, yang ada di nomor 19, terus staf dapat memahami kebutuhan setiap pasien yang ada di kuesioner nomor 20. Ini kayak keakuratan peralatan yang digunakan mungkin akan lebih mudah kalau kita mencoba kayak untuk tablet atau komputer, supaya bisa lebih cepat, jadi nggak terlalu membutuhkan kayak tunggu antrian apa gitu. Terus kalau untuk kecukupan staf kayaknya dia harus ini tak jelas Pak Kedebuk. Nanti Pak dia yang bikin catatan nanti namanya kita sempurnakan. Kayak kita punya event organizer. Sesuai dengan yang ditanyakan oleh penguji utama tadi Pak Adi Mursalin, kenapa pertanyaannya kayaknya tentang rekam medis, tetapi yang dalam bayangan beliau itu berada di front line atau di bagian depan, tapi pada penelitian ini kayaknya masuk agak ke dalam. Apa dasar pemikiran Anda untuk membuat pertanyaan-pertanyaan ini lebih dari sekedar pendaftaran rekam medis, tapi juga lebih jauh pada pelayanan rumah sakit? Kira-kira apa yang menjadi pertimbangan Anda? Karena pertama kan Pak, kan kita kan kayak ngantri dulu gitu kan di rawat inap, di rawat jalannya itu kan kita harus mendaftar, belum lagi kita harus dan itu kan kita juga mendaftarkan ada di rawat jalan juga, ada di rawat inap juga, makanya mungkin sekalian kita langsung kayak ke dalamnya banget gitu Pak. Lanjut ya, dijelaskan. Terus ya saya dengar. Udah Pak. Sudah, itu aja. Yang terakhir, secara keseluruhan menurut Anda yang paling utama untuk diperbaiki
dalam kualitas pelayanan di rumah sakit ini apa yang paling utama? Terutama itu alat sama kecepatan perawat apa sih namanya ya, perawatnya gitu Pak, yang di bagian pendaftaran. Jadi kalau kayak alat itu kan kayak kita coba aja kalau dia pakai tablet, jadi pasien yang langsung mendaftar sendiri atau menggunakan komputer. Kayak sekarang itu kan di rumah sakit itu kan udah mulai adanya pengambilan antrian nomor gitu Pak. Nah kalau kita coba bisa nggak ya gitu kan alat itu juga untuk mendaftar gitu Pak. Jadi lebih cepat, pasien lebih cepat mendaftar, terus pelayanan lebih dipercepat dari perawatnya gitu Pak. Kalau ini kan dalam situasi COVID ya? Iya Pak. Nah, apakah situasi COVID ini juga mempengaruhi jawaban dari responden gitu ya? Apakah pada kondisi normal kira-kira permasalahannya masih tetap seperti ini enggak? Kalau COVID sama normal, mungkin untuk percepat sih kayaknya malah lebih lambat sih Pak. Soalnya kan kayak ini kan udah mulai dibatasin. Kayak setiap kita masuk rumah sakit itu kan dibatasin, setiap unit harus dibatasin misalnya 30 orang minimal pasien dalam satu hari gitu Pak. Jadi mungkin agak keterlambatan, sedangkan pasien makin lama makin rame gitu Pak. Udah. Pak, ada tolong ganti Pak jalan untuk nutup. Nah. Oh baik, jadi Indah ini kita apa istilahnya itu nanti akan dihubungi ulang, gitu kan? Kan tidak bisa juga terus menunggu kan putus ulang dulu kan dihubungi kembali untuk hasil ya. Jadi kita akan break, nanti Anda tetap standby saja, mungkin kita break setengah jam. Nanti Pak Kajur akan menyampaikan kepada Indah melalui WA. Standby aja ya. WA-nya ya Pak? Ya, nanti kan kita rapat dulu nih dengan penguji-penguji yang lain. Anda silakan istirahat, break dulu. Iya Pak. Paling lambat 1 jam nanti akan dihubungi kembali untuk menyampaikan hasil. Iya. Oke? Iya Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama ya. Udah. Mau langsung hasil tuh, saya udah suruh di break nih. Saya suruh di break. Nanti biar kalian Pak. Ditutup ya Pak Diat. Saya setuju, tapi kemasan itu dihilangkan saja. Karena bisa mengganggu.